Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang gangguan tiroid nih pada orang dewasa. Mungkin ada beberapa dari kita di sini yang sudah mengetahui apa itu tiroid, apa saja gangguannya, atau ada juga yang mungkin belum pernah mendengar nih apa sih tiroid, tapi lebih familiar dengan yang namanya kelenjar gondok. Jadi Bapak Ibu memang tiroid atau kelenjar gondok ini merupakan suatu kelenjar yang dimiliki oleh semua orang ya, pada normalnya memang ada gitu. Dan dia memiliki banyak sekali kegunaan. Kadang-kadang kita bilangnya kelenjar gondok, kadang-kadang kita bilangnya kelenjar tiroid. Nah, kita akan melihat gangguan apa saja yang bisa muncul pada orang dewasa. Kenapa ini penting untuk kita ketahui? Karena gangguan tiroid ini saya perhatikan banyak mungkin karena belum terlalu familiar ya dengan gangguan tiroid. Kan biasanya kan yang banyak di kita itu dibicarakan misalkan tentang penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, penyakit kolesterol. Ini gangguan tiroid ini memang kalau dibandingkan mereka semua itu rada-rada kurang populer, tapi bukan berarti kurang penting, karena begitu kita melewatkan gangguan tiroid ini akan banyak sekali gangguan yang terjadi pada tubuh kita. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2015, Indonesia ini merupakan negara dengan gangguan tiroid tertinggi di Asia Tenggara. Dan diperkirakan 17 juta penduduk Indonesia memiliki kelainan tiroid. Jadi banyak juga ya Bapak Ibu. Dan ini mengenai usia yang produktif, yaitu usia 20 sampai dengan 40 tahun dan lebih banyak ditemukan pada wanita. Tetapi sebagian besar tidak menyadari memiliki penyakit tiroid sehingga seringkali kualitas hidupnya terganggu karena penyakitnya nggak diketahui gitu, yang muncul hanya gejalanya aja. Nah, apa sih itu tiroid? Jadi tiroid ini dia merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon yang paling besar di tubuh kita. Dia berada di leher bagian depan ya, bentuknya seperti kupu-kupu. Atau kalau Bapak Ibu ingat merek Honda ya, kayak Honda gitu, ada sayapnya terus tengah-tengahnya di bagian sini ada kayak penghubung atau jembatannya. Dia menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid ini ada dua macam, Bapak Ibu, ada yang namanya T3, ada yang namanya T4. Nah, kenapa sih tiroid itu ada, apa saja fungsinya? Jadi fungsinya ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Dan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini dia nggak bekerja sendirian. Dia menghasilkan hormon kalau disuruh sama yang namanya kelenjar hipofisis yang ada di otak kita. Nah, kelenjar hipofisis ini dia menghasilkan hormon namanya TSH, kemudian dia akan menyuruh kepada kelenjar tiroid kita untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 tadi. Nah, hormon T3 dan T4 tadi itu akan beredar ke seluruh jaringan di tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sehingga efeknya pun yaitu menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia penting untuk proses berpikir kita, untuk denyut jantung, untuk irama jantung, aliran darah, kemudian pernafasan kita, fungsi liver kita, fungsi ginjal juga sangat tergantung kepada tiroid, sehingga nanti kalau ada gangguan tiroid bisa terjadi gangguan pada fungsi ginjal juga. Kemudian saluran cerna, lalu sistem reproduksi, sistem tulang dan otot, dan juga kulit sangat dipengaruhi oleh hormon tiroid tadi. Nah, apa saja sih kelainan tiroid yang bisa terjadi? Jadi kalau kita lihat kelainan pada kelenjar tiroid itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah kelainan bentuknya. Jadi kalau kelainan tiroid ini selain karena bentuknya, nanti kita akan lihat kelainan pada hormonnya gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih kelainan pada bentuknya. Jadi bisa terjadi pembesaran dari kelenjar tiroid. Nah, pembesarannya ini bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Bisa sifatnya nodul ya, atau difus. Apa sih nodul atau difus itu? Kalau nodul itu bentuknya seperti bola.
Kadang-kadang dia cuma satu atau kita bilangnya tunggal ya, mononodosa, nodul satu, atau dia bisa banyak multiple ya, multinodosa gitu. Jadi bulatan-bulatannya tuh banyak. Nah, kalau yang diffuse ini membesar juga, tetapi dia tuh nggak kelihatan kayak bola-bola gitu, jadi pembesarannya rata. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini bedanya. Kalau yang nodul tuh kayak gini berbenjol, bisa berbenjol-benjol atau benjolannya cuma satu. Kalau yang diffuse itu rata, jadi kesannya kayak lehernya tuh tambah gemuk gitu kalau yang diffuse itu. Nah, sekarang yang kedua adalah kelainan dari fungsi atau hormon tiroidnya. Kalau tadi bentuknya, sekarang hormonnya. Jadi hormon ini yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid bisa berlebihan atau kita bilangnya hipertiroid. Ya, hiper itu artinya berlebihan atau dia terlalu rendah atau namanya hipotiroid. Nah, hipertiroid atau hormon tiroid yang berlebihan ini disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang paling banyak sih autoimun. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya penyakit autoimun. Apa sih autoimun itu? Jadi autoimun terjadi karena tubuh kita diganggu atau dihancurkan, dirusak oleh sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita sehingga menimbulkan berbagai macam gejala. Nah, autoimun untuk penyakit tiroid ini namanya Graves' disease ya, yang menyebabkan hormon tiroid menjadi berlebihan dalam memproduksi hormon. Selain itu bisa disebabkan karena obat-obatan. Contohnya kalau obat yang sering itu mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar amiodaron ya, obat yang dipakai untuk mengatasi gangguan irama jantung. Tapi bukan berarti kalau kita minum itu pasti terjadi gangguan hormon tiroid, enggak semuanya, karena ini dibilangnya katanya ada kecenderungan seseorang dengan genetik atau gen-gen tertentu yang kalau dikasih si amiodaron itu menjadi berlebihan hormon tiroidnya. Atau adanya pertumbuhan jaringan di kelenjar tiroid yang bersifat toksik atau menghasilkan hormon berlebihan, namanya toksik adenoma, atau bisa disebabkan karena radang atau tiroiditis, bisa karena autoimun, bisa karena infeksi, bisa juga karena obat-obatan, atau terjadi akibat tumor otak. Jadi yang tadi yang hormon yang nyuruh si kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid itu berlebihan kerjanya karena adanya tumor di situ. Kemudian bisa juga terjadi karena tumor di tiroid itu sendiri sehingga dia menghasilkan hormon dalam jumlah yang berlebihan. Nah, selanjutnya adalah hipotiroid atau hormonnya yang terlalu sedikit ya. Penyebabnya juga bisa terjadi karena autoimun, namanya tiroiditis Hashimoto, atau pernah dioperasi di angka tiroidnya, bisa sebagian atau keseluruhan, akibatnya yang menghasilkannya menjadi pabriknya jadi berkurang atau bahkan nggak ada nih. Atau karena obat-obatan tertentu juga bisa. Nah, sekarang apa yang terjadi nih kalau ada gangguan fungsi tiroid berupa hipertiroid, yaitu kelebihan hormon. Nah, karena hormon tiroid ini fungsinya untuk metabolisme ya, Bapak Ibu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akibatnya kalau ada hipertiroid itu metabolismenya menjadi berlebihan. Dan ini lebih sering terjadi pada wanita yang muda ya, terutama yang Graves' disease atau yang penyakit autoimun ini. Kita lihat nih di sini yang penyakit Graves ya, matanya tuh melotot. Ini merupakan tipe yang paling sering nih pada penyakit hipertiroid. Melototnya bukan melotot bawaan lahir. Jadi kalau ada yang matanya melotot datang ke kita coba tanya dulu, ini melototnya baru sekarang atau dari dulu? Kalau dari dulu kemungkinan bukan penyakit tiroid, tapi kalau baru-baru aja, mungkin kita perlu mencurigai ini jangan-jangan penyakit Graves gitu. Kemudian nanti kita bisa melihat adanya pembesaran pada kelenjar tiroid yang sifatnya diffuse kayak tadi tuh ya, merata ya. Nah, sekarang kalau terjadi hipotiroid, ini hipotiroid kebalikannya dari yang tadi ya, hipertiroid. Kalau hipotiroid, maka metabolismenya menjadi sangat menurun, dan akibatnya adalah menjadi segala sesuatu menjadi lambat. Mulai bisa dari proses berpikir, irama jantung, gerakan menjadi lambat, dan segala macamnya. Nah, sekarang apa sih faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena gangguan tiroid? Yang pertama adalah usia. Usia tadi sudah disebutkan pada usia produktif ya, 20-40 tahun itu kejadiannya lebih banyak, tapi bukan berarti yang di bawah 20 atau di atas 40 tidak mungkin, bisa ditemukan tetapi lebih sedikit. Kemudian jenis kelamin, laki-laki banding perempuan tuh 1:10, perempuan 10 kali lipat lebih banyak. Lalu riwayat keluarga, misalnya keluarga kita ada yang sakit nodul atau benjolan di tiroidnya atau tumor di tiroidnya, maka kita kemungkinan memiliki kecenderungan untuk terjadi itu juga gitu, walaupun tidak selalu. Lalu genetik, kemudian obat-obatan, misalkan tadi yang seperti saya sebutkan, penggunaan obat-obat anti aritmia atau untuk gangguan irama jantung. Faktor stres, sebetulnya faktor stres dia bukan merupakan faktor penyebab ya, tetapi lebih ke mencetuskan. Misalkan kalau kita udah ada gangguan tiroid sebelumnya, kemudian kita stres karena hal apapun, akibatnya bisa menjadi lebih terganggu ya, kadar hormonnya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung dasarnya kita yang mana nih gangguan tiroidnya. Kemudian merokok juga dihubungkan dengan
lebih sulitnya mengatasi gangguan tiroid. Jadi kalau kita ada gangguan tiroid dan kita merokok, nih biasanya pengobatan suka lebih resisten, suka lebih susah diobati. Dan konsumsi garam yodium yang berlebihan. Makanya hati-hati ya, walaupun sudah dikasih yodium untuk peningkatan gizi, tapi tetap nih kalau kita berlebihan juga ada efek sampingnya, yaitu salah satunya ke tiroid. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10